Shalom, selamat pagi bagi kita semua, jemaat Tuhan yang ada di Batu Pahat, Pasir Gudang, Kangkar, bahkan Sungai Rengit. Kita ada di masa-masa perhentian saat ini, di mana Malaysia menerapkan lockdown. Ya tentunya ini merupakan sesuatu yang perlu kita sikapi dengan baik, saudara, karena tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa di dalamnya Tuhan bekerja. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, itulah yang kita percayai, itulah yang kita imani, bahwa setiap jalan-jalan, setiap kehidupan kita itu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Dan pagi ini saudara, saya akan menyampaikan renungan pagi bagi kita sekalian untuk mengingatkan kembali apa yang sudah pernah saya sampaikan saudaraku di uh, awal tahun 2020, ya, yang dimana saya menyampaikan dengan tema, dengan judul Jangan Takut. Ya, masih saya ingat sekali saudara, bagaimana Tuhan memberikan satu tema Jangan Takut di awal tahun 2020 yang terambil dalam kitab Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yang berjudul di dalam Alkitab adalah Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca, kita bisa mendengarkan bahwa situasi di dalam kehidupan para murid pada saat itu di tengah-tengah danau, mereka sangat panik dan ketakutan oleh karena situasi yang mencekam, di mana perahu mereka dihantam oleh badai tofan dan ombak yang dahsyat, dan perahu mereka hampir tenggelam. Keadaan ini tentunya sangat mengerikan bagi kehidupan murid-murid pada saat itu. Dan kalau kita bandingkan saudara dengan keadaan saat ini, mungkin keadaan murid-murid yang pada saat itu mengalami topan badai di tengah-tengah danau dalam perahu itu mungkin lebih menakutkan daripada keadaan-keadaan yang saat ini kita alami. Tetapi saya percaya Tuhan sengaja membawa mereka kepada situasi itu untuk mengajarkan sesuatu. Saudara, apa yang saya boleh ingatkan bagi kita tentang jangan takut, dari tema yang sudah saya sampaikan pada saat itu adalah di mana Tuhan Yesus sedang mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Itu terdapat di dalam ayat 40 sampai dengan ayat 41. Di sana kita lihat jelas Yesus sendiri mengatakan bahwa keadaan murid-murid sangat ketakutan. Dikatakan demikian saudara di ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, kita bisa lihat di sini ada suatu ketakutan yang luar biasa yang pada saat itu sedang dialami oleh murid-muridnya. Tapi perhatikan di ayat 41 di sana menjelaskan, menerangkan bahwa ada ketakutan yang lain yang memang sedang terjadi juga di dalam kehidupan para murid.
Apa, saudara, di ayat 41 di sana dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Perhatikan saudara, murid-murid sangat tercengang. Dan Alkitab juga mengatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Pernyataan ini tidak mereka sampaikan sebelumnya ketika Yesus mengadakan mujizat dalam perjalanan pelayanannya. Tetapi dalam konteks angin ribut diredakan, barulah mereka merasakan satu ketakutan yang luar biasa yang bukan diakibatkan oleh keadaan atau situasi, tetapi satu ketakutan yang terjadi dalam kehidupan mereka yang saya percaya memang sengaja Tuhan taruh di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani kata takut itu saudara dikatakan jira yang artinya menghormati Tuhan. Nah, takut yang saya maksudkan di sini adalah menghormati Tuhan. Selama ini mungkin dalam perjalanan murid-murid saudaraku, mereka belum melakukan hal ini atau tidak ada sikap menghormati Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Sekalipun mereka sudah mendengarkan firman Tuhan, sekalipun mereka sudah melihat mujizat, sekalipun mereka sudah merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, tetapi satu sikap menghormati Tuhan belum terjadi, belum mereka alami di dalam setiap kehidupan mereka. Saya percaya situasi ini sedang membawa setiap murid-murid untuk menaik ke level lebih lagi dalam kerohanian, dalam iman mereka. Ada satu pelajaran yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka dalam konteks angin ribut diredakan, yaitu supaya mereka ada di dalam kehidupan mereka ada takut akan Tuhan, supaya dalam kehidupan mereka bisa menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, demikian juga dengan kita saudara, kalau kita menarik pelajaran dari keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, bukan hanya di Malaysia, tetapi di Indonesia, di setiap bangsa saudara sedang mengalami ketakutan yang luar biasa oleh karena virus corona ini. Saudara, saya mau ingatkan ada satu yang Tuhan sedang mau kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu untuk membawa kita bukan takut karena keadaan ini, tetapi membawa kita takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Baiklah hari-hari ini saudara, di waktu-waktu kita mengalami, kita merasakan situasi lockdown di Malaysia, di mana saat ini pemerintahan kerajaan Malaysia sedang menerapkan sistem ini saudara. Dan itu kita harus sikapi saudara. Bagaimana kita membawa hidup kita untuk masuk di dalam hari perhentian, untuk menghormati Tuhan, untuk kita membangun hubungan lebih lagi dengan Tuhan, masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, mengucap syukur, dan lain sebagainya. Sebanyak hal-hal yang bisa kita lakukan yang tentunya menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan yang tentunya itu akan menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Bagi setiap kita, jangan takut, saudaraku, karena di dalam situasi ini Tuhan sedang mengajarkan kita untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Dan biarlah semua kita terus mengalami pembelajaran demi pembelajaran dari segala situasi dalam kehidupan kita, dalam situasi di dalam keadaan kita pada hari-hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Baik saudara, saya akan berdoa bagi kita semua. Mari kita satukan hati. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, Engkau kembali meneguhkan firman-Mu Tuhan, yang terdapat di dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41, di mana Tuhan Engkau sedang mengajarkan setiap kami dalam menghadapi situasi ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan,
Kami percaya situasi ini tidak akan membahayakan kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sedang mengajarkan sesuatu di dalam setiap kehidupan iman kami. Untuk kami memiliki hati yang punya takut akan Tuhan, respect, menghormati Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah di waktu-waktu perhentian ini Tuhan Yesus, kami boleh merenungkan segala hal-hal yang baik yang perlu kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Hal-hal yang baik Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa, yang perlu Tuhan untuk kami setting di dalam kehidupan kami. Demikian kami membawa hidup kami kepadamu Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur buat pagi ini, berkat-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama-Mu yang kudus, nama Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.